Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 10 IPS 3 akan memaparkan materi tentang pengawetan dengan suhu tinggi, yaitu sterilisasi, pasteurisasi, dan blanchure atau blanching. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Cinta Nafisa Octavia Putri, lalu ada M. Dimas Rizky Juliansyah, ada Sadira Mariza Nur Azahra, Valdo Diovanto Tampu Bolon, Adi Wijaya Gaos, dan Siti Radiana Gayatri. Sebelum kita masuk ke materi utama, kita harus tahu apa itu pengawetan dengan suhu tinggi. Pengawetan dengan suhu tinggi adalah pengawetan yang umumnya dilakukan pada suhu di atas 65 derajat Celcius. Tujuan dari proses termal adalah mengurangi populasi mikroorganisme atau membunuh mikroorganisme yang ada di dalam bahan pangan. Pertama, sterilisasi. Apa itu sterilisasi? Sterilisasi didefinisikan sebagai upaya untuk membunuh mikroorganisme termasuk dalam bentuk spora. Proses ini dilakukan dengan cara memanaskan makanan hingga suhu 1210 derajat Celcius selama waktu 15 menit. Sterilisasi komersial. Sterilisasi komersial adalah kondisi di mana sebagian besar mikroba telah mati dan masih terdapat beberapa mikroba yang tetap hidup setelah pemanasan. Tetapi mikroba yang membahayakan tetap dalam kondisi inaktif. Selain itu, kondisi dalam kemasan juga tidak memungkinkan mikroba untuk tumbuh dan berkembang. Berikut adalah tahap-tahap dalam proses sterilisasi. Pertama, dekontaminasi. Dekontaminasi adalah salah satu cara yang digunakan untuk menurunkan jumlah mikroorganisme pada benda mati sehingga aman untuk digunakan. 2. Pencucian. Suatu cara yang digunakan untuk menghilangkan atau membersihkan kontaminan, debu, tanah, tinja, darah, pup atau nanah, dan sejumlah besar mikroorganisme yang terdapat pada alat atau bahan yang dicuci. Melakukan pencucian sebelum proses disinfeksi dan sterilisasi adalah sangat diperlukan dan harus dilakukan. 3. Disinfeksi. Suatu cara yang digunakan untuk membunuh atau menghilangkan mikroba, tapi dalam proses ini tidak semua mikroba dapat dihilangkan. Contoh-contoh produk sterilisasi. 1. Ikan sarden dalam kaleng. 2. Coklat Nutella dalam kaca. 3. Manisan. 4. Ciki-ciki seperti taro, kusuka, dan citato. 5. Sosis, dan lain-lain. 2. Pasteurisasi. Pasteurisasi adalah proses pemanasan menggunakan suhu di bawah 100 derajat Celcius dalam jangka waktu tertentu. Pasteurisasi digunakan sebagai proses sterilisasi minuman seperti susu atau jus buah. Tujuan dari pasteurisasi adalah untuk memperpanjang waktu penyimpanan dari minuman itu sendiri. Proses pasteurisasi. Pertama, tuangkan susu ke dalam panci yang akan digunakan. 2. Panaskan susu secara perlahan hingga 62,7 derajat Celcius dan diaduk sesekali agar tidak mendidih. 3. Tahan selama 30 menit dengan suhu 62,7 derajat Celcius. Di sini boleh menambah dan mengurangi panas agar suhu bisa tetap konsisten. 4. Angkat panci susu dari atas kompor dan letakkan ke wadah yang lebih besar yang berisi air es. Lalu aduk terus hingga suhu susu tersebut turun ke 4,4 derajat Celcius. Yang terakhir, susu sudah dapat disimpan ke dalam lemari es. Contoh produk pasteurisasi. Pertama, susu. 2. Jus buah dalam bentuk kaleng atau kemasan. 3. Makanan kaleng. 4. Madu. 5. Telur. 6. Es krim. Dan yang terakhir ada yogurt. 3. Blanching. Blanching adalah sebuah teknik memasak makanan. Dalam proses blanching, makanan direndam dalam air yang mendidih dan dicelupkan ke dalam air es atau dialiri air dingin. Proses blanching. Pertama, cuci sayuran menggunakan air mengalir. Sembari mencuci, panaskan air dalam panci sampai matang. 2. Masukkan sayuran bersih ke dalam panci yang berisi air mendidih. Suhu yang disarankan untuk merebus berkisar 75-95 derajat Celcius dengan durasi antara 1-10 menit, tergantung pada jenis sayurnya. Misalnya, untuk brokoli hanya dibutuhkan waktu 3 menit, sedangkan untuk wortel memerlukan waktu selama 5 menit untuk merebus. 4. Tiriskan sayur dan masukkan ke dalam wadah berisi es atau kucuri sayur dengan air dingin mengalir. Hal ini dilakukan agar bahan makanan dapat segera dingin dan tidak mengalami proses pemasakan dari suhu panas yang tersisa setelah direbus. Lakukan proses ini dengan durasi yang sama saat blanching. 5. Keringkan sayur jika sudah dingin.
Pastikan tidak ada air yang tersisa pada sayuran karena sisa air dapat mempengaruhi kualitas sayuran yang disimpan di dalam kulkas. 6. Taruh sayuran di dalam freezer. Sayuran yang sudah dikeringkan dapat dimasukkan ke dalam wadah dan kemudian ditempatkan pada freezer agar mendapatkan suhu yang lebih dingin. Lalu ada contoh produk dari proses blanching. Ada sayur mayur, buah-buahan, susu murni, dan daging. Berikut adalah video tutorial dalam melakukan blanching. Iya. Nah, tadi adalah pemaparan dari kelompok kami mengenai materi sterilisasi, pasteurisasi, dan blanching. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.